Dikenal sebagai batu mulia yang berharga serta memiliki keindahan warna, inilah berlian. Berasal dari bahasa Yunani adamas yang berarti logam yang paling keras, anti pecah, dan sangat kuat. Hal ini sekaligus melambangkan karakter pada batu itu sendiri sebagai batu terkeras di bumi sehingga mampu memancarkan cahaya dan keindahan luar biasa. Tak heran, berlian selalu dikaitkan dengan perhiasan mewah bagi kalangan menengah ke atas. Namun kini, keeksklusivitasan berlian mulai dikikis. Salah satunya di tempat ini. Pabrik pengolahan berlian yang ada di kawasan Dago Atas ini jadi destinasi wisata baru di Kota Bandung. Masyarakat diajak mengenal lebih dekat bagaimana proses pengolahan berlian dari awal hingga menjadi perhiasan yang cantik dan menawan. Langkah pabrik pengolahan berlian yang baru dibuka Februari 2016 ini terbilang inovatif. Karena selama ini pabrik pengolahan berlian seperti di India dan Eropa selalu tertutup untuk umum. Saya pun tak mau ketinggalan untuk mencari tahu bagaimana proses pengolahan berlian dari dekat. Selamat datang di Processing Diamond. Awalnya rough diamond atau berlian yang masih mentah dibuat pola untuk menentukan bentuk. Proses ini dinamakan marking. Agar hasilnya seimbang, maka proses marking ini dibuat secara komputer dengan pengambilan gambar secara 3 dimensi. Setelah proses marking, maka bahan rough diamond akan dipotong sesuai pola. Uniknya, pemotongannya menggunakan mesin laser agar menghasilkan potongan yang simetris. Kenapa sih Pak lebih memilih teknologi menggunakan laser daripada tradisional, Pak Faras? Oke, kalau seandainya kita membuat tradisional, ini membutuhkan waktu lama. Tapi dengan menggunakan teknologi laser ini, dia hanya membutuhkan 20-25 menit selesai dan membentuk sudah 80%. Hasilnya lebih sempurna atau gimana Pak Faras? Jadi memang hasilnya dari angle-nya berapa derajat angle-nya itu semuanya udah sempurna sekali. Tinggal kita program mau angle-nya berapa, kemudian pavilionnya berapa, table-nya berapa. Di sini nanti selesai di laser udah keluar 80% selesai. Nah, yang ini namanya Diamond Auto Blocking Machine, mesin yang digunakan untuk membentuk segi atau faset pada berlian. Seluruh sisi berlian harus dipotong secara proporsional hingga memantulkan kilau yang sempurna. Jika potongan berlian tidak sempurna, maka berlian akan terlihat kusam karena tak bisa memancarkan cahaya yang masuk. Untuk proses finishing di sini dikerjakan secara manual, terutama untuk membuat bottom dan crown facet agar berlian lebih berkilau. Tak heran, ketelitian sangat diperlukan pada proses ini. Selain ketelitian, tenaga ahli yang mengerjakannya pun harus yang berpengalaman. Setelah semua tahapan dikerjakan, nantinya berlian di atas satu krat akan disertifikasi. Sertifikasi dalam hal jual beli berlian ataupun batu lainnya sangatlah penting. Karena dengan adanya sertifikat, penjual mendapatkan kepercayaan dalam melakukan transaksi dari pembeli, dan harganya pun bisa tinggi. Sedangkan bagi pembeli, sertifikasi bisa menciptakan rasa aman. Pembeli juga bisa mengetahui jenis dan kualitas berlian yang dibeli tanpa ragu. Jadi berlian itu prosesnya juga cukup panjang ya Pak ya? Iya, betul. Dan agak rumit, dan itulah kenapa berlian itu mahal harganya Pak Faras. Iya. Jadi begini, untuk berlian ini kita menilai dari 4C. Pertama color, kemudian karat, clarity, dan cut. Di situ cut juga menentukan selain color. Jadi kalau seandainya dia cutting excellent itu jauh lebih mempunyai nilai lebih mahal dibanding dengan yang good, very good atau poor. Mampu memancarkan cahaya, inilah yang membuat berlian menjadi sangat istimewa. Pancaran cahayanya akan terlihat sangat indah karena tingkat kebeningannya.
Berlian yang memiliki tingkat kebeningan yang tinggi adalah berlian yang bebas dari inklusi atau cacat. Inklusi ini biasanya sulit terlihat oleh mata telanjang, namun keberadaannya pada berlian akan mengurangi nilai berlian tersebut. Batu berlian dari Kalimantan adalah yang terbaik di dunia secara kualitas. Namun karena proses pembuatannya masih tradisional, sampai kini tetap tidak pernah menghasilkan berlian yang sempurna. Nah, dengan adanya wisata edukasi ini, masyarakat bisa mengetahui bagaimana proses pembuatan berlian dengan teknologi yang baik dan benar. Ya, latar belakangnya karena saya melihat di negara kita ini kaya akan sumber daya alam ya, termasuk yang namanya intan atau rough diamond. Untuk sementara di negara kita memproduksi dengan cara tradisional atau konvensional yang hasilnya pun tidak bisa menjadi excellent, memuaskan. Nah, maka dengan ini saya berpikir untuk menggunakan mesin-mesin yang terbaru yang menghasilkan diamond berkualitas excellent. Jadi nggak sayang bahan baku gitu. Bagi Tita, tempat ini jadi hiburan tersendiri. Harga berlian yang terjangkau dan kualitas yang terjamin jadi alasannya berburu berlian di sini. Benar sekali. Dulu mungkin untuk sebagian teman saya juga mungkin berpikir berlian mahal. Lalu saya mencoba karena ini baru kan, saya datang, saya beli dan memang tidak begitu mahal gitu. Berbeda dengan Tita, Yesi justru menjadi lebih tahu bagaimana menghasilkan berlian berteknologi canggih dan berkualitas. Hal ini menjadi pengalaman tersendiri bagi pecinta berlian. Saya udah beberapa kali sih berkunjung ke toko diamond, cuma di tempat ini itu berbeda dengan tempat diamond yang lain karena di sini itu ada wisata edukasinya. Jadi kita diperlihatkan secara langsung dari bahan mentah, dari craft sampai ke bahan jadi itu seperti apa. Jadi kesannya juga jadi tambah yakin bahwa kualitas diamond di sini itu benar-benar bagus dan bermutu gitu. Di tempat ini wisatawan yang datang tak harus membeli. Bagi mereka yang hanya ingin sekedar melihat proses pembuatan ataupun sekedar cuci mata, boleh-boleh saja. Terlebih, di sini pun tersedia kafe untuk memanjakan perut usai lelah melihat proses pembuatan berlian. Seru kan? Desi Juliani, Bugi Pramudia melaporkan untuk NET.